CEO Tesla dan pemilik platform media sosial X, Elon Musk, kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait masa depan Korea Selatan. Dalam sebuah podcast, Musk menilai penurunan angka kelahiran di negara tersebut telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, bahkan berpotensi melemahkan Korea Selatan tanpa perlu adanya konflik bersenjata. Menurut Musk, krisis demografi yang berkepanjangan dapat menciptakan ketimpangan kekuatan di semenanjung Korea. Ia menyebut, jika tren penurunan populasi terus berlanjut, Korea Utara tidak perlu menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Korea Selatan. Dalam 3 generasi, populasinya bisa menjadi 1/27 dari ukuran sekarang, sekitar 3%. Menurut saya, Korea Utara tidak perlu menyerang, cukup berjalan menyeberang, kata Musk dalam podcast Moonshot, seperti dikutip Korea Jungang Daily, Senin, 26 Januari 2026. Pernyataan yang mengundang perdebatan. Komentar Musk segera memicu perdebatan luas, baik di Korea Selatan maupun internasional. Pernyataan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai peringatan keras tentang dampak jangka panjang krisis demografi. Namun, ada pula yang menilai Musk terlalu menyederhanakan persoalan kompleks dengan mengaitkannya langsung pada isu keamanan nasional. Dalam kesempatan yang sama, Musk menyoroti fenomena masyarakat menua sebagai indikator negara yang tidak berada di jalur yang benar. Ia bahkan menggunakan analogi yang cukup tajam. Popok dewasa itu nyata. Salah satu tanda suatu negara tidak berada di jalur yang benar adalah ketika popok dewasa melebihi popok bayi, ujarnya. Ketika pembawa acara menyebut Korea Selatan tengah berada di fase tersebut, Musk menimpali bahwa negara itu sudah melewati fase tersebut sejak lama, menandakan krisis yang lebih dalam. Krisis demografi yang diakui pemerintah. Secara data, Korea Selatan memang menghadapi tantangan demografi serius. Tingkat fertilitas total negara itu telah lama berada jauh di bawah angka pengganti generasi. Pemerintah Seoul sendiri mengakui situasi ini sebagai krisis nasional dan telah menggelontorkan berbagai kebijakan insentif, mulai dari subsidi kelahiran hingga dukungan pengasuhan anak. Namun, hasilnya sejauh ini dinilai belum signifikan. Biaya hidup tinggi, jam kerja panjang, ketidakpastian pekerjaan, serta perubahan nilai sosial sering disebut sebagai faktor utama rendahnya minat berkeluarga di kalangan generasi muda. Musk sebelumnya juga beberapa kali menyoroti isu ini. Pada wawancara Maret 2023, ia menyebut Korea Selatan sebagai salah satu contoh paling ekstrim dari negara dengan angka kelahiran rendah. Setahun sebelumnya, ia bahkan memasukkan Korea Selatan bersama Hong Kong sebagai wilayah dengan penurunan populasi tercepat di dunia. Pandangan pakar, tidak sederhana. Sejumlah pakar demografi dan hubungan internasional menilai pernyataan Musk perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Penurunan populasi memang berdampak pada ekonomi, pasar tenaga kerja, dan beban fiskal negara. Namun, mengaitkannya langsung dengan potensi kekalahan tanpa perang dinilai terlalu spekulatif. Pengamat keamanan di Seoul menyebut bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk, tetapi juga teknologi, aliansi internasional, dan kualitas sumber daya manusia. Korea Selatan, misalnya, memiliki keunggulan signifikan dalam teknologi, industri pertahanan, serta kemitraan strategis dengan Amerika Serikat. Selain itu, para analis mengingatkan bahwa Korea Utara sendiri menghadapi tantangan ekonomi dan demografi yang tidak kecil, meski data resminya jauh lebih tertutup. Antara peringatan dan retorika. Bagi sebagian kalangan, pernyataan Musk dipandang sebagai alarm global tentang krisis demografi yang juga dialami banyak negara maju. Jepang, Italia, dan beberapa negara Eropa menghadapi tren serupa, meski dengan tingkat keparahan berbeda. Namun, kritik juga muncul terkait gaya Musk yang kerap menggunakan pernyataan provokatif untuk menarik perhatian. Sejumlah warganet Korea Selatan menilai komentarnya meremehkan kompleksitas sejarah, politik, dan militer di semenanjung Korea. Pemerintah Korea Selatan sendiri belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Musk tersebut. Meski demikian, isu penurunan angka kelahiran tetap menjadi salah satu agenda utama kebijakan publik di negara itu. Tantangan jangka panjang. Terlepas dari pro dan kontra, pernyataan Musk kembali menyoroti satu kenyataan. Krisis demografi bukan sekadar isu sosial, melainkan tantangan strategis jangka panjang. Penurunan populasi berpotensi memengaruhi daya saing ekonomi, struktur pertahanan, hingga stabilitas sosial. Bagi Korea Selatan, tantangan ini menjadi ujian besar bagi kebijakan publik dan perubahan sosial di masa depan. Apakah peringatan Musk akan menjadi pemicu refleksi lebih dalam atau sekadar kontroversi sesaat? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, persoalan demografi kini tidak lagi dipandang semata sebagai urusan domestik,
melainkan bagian dari percakapan global tentang masa depan negara bangsa.